Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Ibrahim bin Adham adalah salah seorang sufi besar, mempunyai kebiasaan meluangkan waktu untuk beribadah di Masjidil Aqsa di Palestina. Dikisahkan suatu ketika setelah melaksanakan ibadah haji, Ibrahim bin Adham ingin mampir ke Masjidil Aqsa. Maka ia membeli kurma kepada laki-laki tua untuk bekal dalam perjalanannya. Setelah membeli, ia melihat sebiji kurma. Maka ia ambil sebiji kurma tersebut dan memakannya. Setelah itu pun ia berangkat ke Masjidil Aqsa yang ditempuh dalam waktu 4 bulan. Selama 4 bulan sampailah ia di Masjidil Aqsa. Ia memiliki tempat favorit untuk beribadah, yaitu di bawah kubah sufrah. Maka ia sholat dan berdoa dengan khusyuk. Tiba-tiba terdengar suara malaikat berbincang-bincang tentang Ibrahim bin Adham. Malaikat A berkata, itu Ibrahim bin Adham. Ia adalah hamba Allah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat B menimpali perkataan malaikat A. Sekarang tidak lagi, sejak 4 bulan lalu doanya tidak lagi dikabulkan oleh Allah dikarenakan memakan buah kurma yang bukan haknya. Mendengar perkataan kedua malaikat tersebut, bangunlah kesadaran Ibrahim bin Adham. Tubuhnya gemetar dikarenakan ketakutan yang luar biasa. Ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berkata, jadi selama 4 bulan doaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin sholat dan ibadahku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sebiji kurma. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah perkataan Ibrahim bin Adham. Maka keesokan harinya ia berkemas kembali ke Mekah untuk meminta kehalalan kurma yang telah dimakan kepada yang berhak menghalalkannya. Ditempuhlah jalan dari Masjidil Aqsa ke Mekah selama 4 bulan. Ketika tiba di sekitar Masjidil Haram, ia segera menuju ke tempat ia membeli kurma beberapa waktu yang lalu. Tetapi yang didapati bukan lelaki tua yang melayaninya. Yang ia dapati hanyalah seorang pemuda. Ibrahim bin Adham bertanya pada laki-laki tersebut, wahai pemuda,
4 bulan lalu aku membeli kurma pada seorang laki-laki tua, tapi kali ini aku tidak menemukannya. Di manakah dia sekarang?" Pemuda tersebut menjawab, "Ia sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu kepada siapa harus meminta penghalalan sebiji kurma yang aku makan? Kemudian Ibrahim bin Adham menceritakan kronologinya, bagaimana ia bisa memakan kurma tanpa izin. Setelah selesai bercerita, pemuda itu menjawab, "Wahai Bapak, aku adalah pewaris laki-laki tua itu yang dulu Bapak membeli kurma kepadanya. Insya Allah aku menghalalkan, tapi aku tidak tahu atas 11 saudaraku yang lain apakah mereka juga menghalalkan. Aku tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka memilih hak sebagai ahli waris." Kemudian Ibrahim bin Adham meminta kepada laki-laki tersebut, "Tolong berikan alamat mereka, aku akan mendatangi satu persatu dari mereka untuk meminta penghalalan." Kemudian laki-laki tersebut memberikan alamat saudara-saudaranya. Dan setelah mendapatkan alamat saudara-saudara laki-laki tersebut, Ibrahim bin Adham mendatangi satu persatu alamat saudara laki-laki tersebut untuk meminta kehalalan. Alhamdulillah, semua ahli warisnya memberikan kehalalan tersebut. Setelah mendapatkan kehalalan, Ibrahim bin Adham kembali ke Masjidil Aqsa untuk beribadah kembali. Malaikat yang 4 bulan lalu kembali bercakap-cakap pada malam harinya kembali memperbincangkan Ibrahim bin Adham. Malaikat A mengatakan, "Itu Ibrahim bin Adham yang sekarang doanya tidak diterima karena sebiji kurma." Malaikat B menganulir pernyataan malaikat A. Sekarang Ibrahim bin Adham telah diterima kembali doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia telah mendapatkan penghalalan sebiji kurma yang bukan haknya dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Jiwa dan raganya telah bersih seperti sedia kala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hanya untuk mendapatkan kehalalan sebiji kurma, Ibrahim bin Adham rela menempuh perjalanan ratusan kilometer, meluangkan waktu berbulan-bulan demi mendapatkan kehalalan sebiji kurma. Salah satu syarat diterimanya doa, amal ibadah kita adalah makanan atau rizki yang kita makan ke dalam tubuh kita hendaknya merupakan makanan-makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, jika hanya sebiji kurma, doa Ibrahim bin Adham tidak diterima, bagaimana dengan kita yang hartanya bercampur dengan barang-barang yang syubhat? Tentu kita bisa membayangkan bagaimana dengan ibadah kita dan doa kita jika hanya disebabkan sebiji kurma saja tertahan doanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kita, tapi apa yang ada di bumi ini ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal pun bisa jadi halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Oleh karena itu, hendaknya rizki kita memenuhi dua unsur itu. Ibrahim bin Adham memakan kurma yang halal zatnya, namun tidak halal cara mendapatkannya. Akhirnya ia meminta kehalalan agar halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Semoga rizki kita mengandung kedua unsur tersebut, diberi kemudahan mendapatkan rizki yang halal serta terhindar dari barang-barang yang haram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah